Ingin menjatuhkan orang lain, apa taktik yang paling kejam? Setelah membaca ini, kaki Anda pasti akan bergetar. Kisah 1. Di sebuah kompleks apartemen, ada pemilik yang memelihara anjing. Anjing itu menggonggong keras dan sangat mengganggu. Lalu harus bagaimana? Pak Budi menempelkan sebuah kertas di lorong, bertuliskan, "Kalau miskin jangan komplain soal anjing berisik. Kalau punya kemampuan, jual saja rumahmu dan pindah tempat lain." Saat itu Anda akan melihat semua pemilik anjing langsung mulai mengendalikan anjing mereka. Pak Budi bahkan memotret kertas itu dan mengirimkannya ke grup chat warga. "Ini siapa yang menempel ya?" Begitu ia bertanya, grup langsung ribut seperti sarang lebah. Semua orang menuduh para pemilik anjing, jangan sampai keterlaluan. Jika tidak bisa menyelesaikan konflik, buat konflik menjadi lebih tajam, biarkan semua pihak yang terlibat saling menyelesaikannya sendiri. Kisah ini diambil dari strategi meminjam pisau orang lain untuk menyerang musuh dalam buku dan taktik menuju kemenangan. Kisah 2. Pak Budi sedang mengendarai motor ketika sebuah mobil mewah melawan arah menabraknya. Seorang wanita turun dan memaki habis-habisan. "Ada apa dengan Anda? Tidak lihat jalan, tidak tahu menghindar?" Pak Budi dengan takut-takut berkata, "Maaf Bu, saya tidak apa-apa, silakan pergi." Melihat mobil itu meninggalkan lokasi dengan sombong, Pak Budi langsung menelepon polisi lalu lintas. "Ada mobil melawan arah menabrak saya, pengemudinya turun memaki lalu kabur. Nomor pelatnya sudah saya ingat. Ini adalah pelanggaran tabrak lari dan hukumannya sangat berat." Kisah ini diambil dari strategi mengalahkan kekerasan dengan kelembutan dalam buku dan taktik menuju kemenangan. Kisah 3. Suatu hari Pak Budi sedang berjalan-jalan, tiba-tiba seorang anak nakal menembak wajahnya dengan ketapel. Wajahnya bengkak seketika. Saat Pak Budi hendak marah, ibu si anak datang dan berkata, "Ah, tidak ada apa-apa, jangan diperhatikan, namanya juga anak kecil." Pak Budi tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan 50.000 rupiah, memberikannya kepada anak itu dan berkata, "Kamu hebat, tembakannya sangat tepat." Beberapa hari kemudian, sepulang kerja, Pak Budi melihat ibu anak itu sedang berkelahi dengan seorang wanita lain. Pakaian mereka koyak-moyak. Pak Budi hanya tersenyum dan pergi begitu saja. Kisah ini diambil dari strategi pujian mematikan, bengsha, dalam dan taktik menuju kemenangan. Dalam keadaan apapun, jangan pernah merusak hubungan secara terang-terangan. Saat konflik muncul, jangan menjadi orang pertama yang membalikan meja. Di permukaan harus sabar, di balik layar harus tegas dan keras. Orang yang benar-benar hebat tidak bertarung secara terbuka, mereka bertarung dalam senyap. Kisah 4. Seorang sopir truk mengangkut satu muatan material bangunan. Sebelum berangkat, ia sudah menimbang resmi di jembatan timbang dan hasilnya tidak kelebihan muatan. Namun ketika sampai di pos pemeriksaan, ia diberitahu bahwa muatannya kelebihan 50%. Apapun alasannya tidak berguna. Truk ditahan dan ia didenda 5 juta rupiah. Setelah membayar dan diizinkan mengambil truk, sopir itu kembali bersama notaris dan pengacara, kemudian mencari tempat netral untuk menimbang ulang. Setelah ditimbang, sopir itu berkata, "Separuh muatan saya hilang. Di surat denda tertulis saya kelebihan muatan 50%. Sekarang saya ingin menuntut bagian kelebihan muatan itu." Ia pun mengajukan gugatan terhadap pos pemeriksaan tersebut. Akhirnya petugas mengaku lalai dan harus mengganti rugi ratusan juta rupiah. Di dunia ini, hal yang paling berbahaya dan kuat bukanlah uang, bukan pula kekuasaan, melainkan cara berpikir. Ada pepatah yang mengatakan, turun ke air harus paham arusnya, bertarung kecerdikan harus paham tabiat manusia. Jika Anda selalu merasa diri terlalu jujur, tidak punya strategi, selalu ditipu, disakiti, dimanfaatkan, dikhianati, dan selalu gagal mendapatkan uang, maka saya menyarankan Anda membaca buku strategi puncak ini dan taktik menuju kemenangan.